Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 11. Di sini saya akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Maluku. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Puspitasari dengan NIM 06041282328041. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses masuknya Islam di Maluku. Sebagian besar orang sepakat bahwasanya pada abad ke-7 Masehi, Islam tiba di Nusantara. Saat abad yang sama itulah Islam datang ke Maluku secara damai dan melalui jalur perdagangan yang ada di laut. Ada banyak sekali pedagang Muslim dari Timur Tengah yang singgah di Maluku dan memperkenalkan agama Islam di sana. Masuknya Islam di Maluku Utara. Ada dua proses yang bisa terjadi. Yang pertama adalah orang pribumi yang berhubungan baik dengan orang Arab lalu menganut agama Islam. Yang kedua adalah warga asing dari negara-negara seperti Arab, India, Cina, dan lainnya yang telah menjadi Muslim dan tinggal di wilayah Indonesia. Selain itu, bisa terjadi juga dengan cara adat istiadat lokal dan proses perkawinan. Perkembangan Islam di Maluku dan Maluku Utara. Selama proses Islamisasi di Maluku, para mubalik juga mengalami jalur penyeberangan Islam dan pola Islam yang beragam. Akibatnya, dalam perkembangannya, praktik agama Islam mengalami berbagai perubahan. Beberapa penganut agama Islam yang luar biasa memperhatikan pengamalan syariat Islam secara murni, sedangkan yang lainnya mengikuti kebiasaan dan juga ada yang berbentuk sinkritis, yang berarti nilai dan aturannya menggabungkan standar dan prinsip lama dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Kesultanan Islam di Maluku. Yang pertama terdapat Kesultanan Ternate. Mansur Mulamo adalah Raja Ternate pertama dari tahun 1257 hingga 1271 Masehi. Meskipun disebutkan bahwa ia adalah anak dari Jafar Shadiq, tidak diketahui adanya bukti yang jelas menunjukkan bahwa ia memeluk agama Islam. Dijelaskan juga jika Maulana Hussein, seorang alim dari Jawa, datang ke Ternate selama pemerintahan Raja Mahmud dan mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah Kesultanan Tidore. Raja Ciriliati adalah orang pertama yang beragama Islam, sementara para pendahulunya mereka memuja nenek moyang mereka. Menurut kepercayaan yang disebut Siman, setelah beragama Islam, Raja Ciriliati diberi nama Sultan Jamaluddin. Proses Islamisasi rakyat Tidore dipercepat oleh keislaman raja ini, yang dibantu oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih berfokus pada pembangunan sekolah Islam dan masjid sebagai tempat pendidikan dan ibadah bagi masyarakat. Yang ketiga adalah Kesultanan Jailolo. Jailolo ialah kesultanan yang paling kuat di Pulau Maluku, satu-satunya kesultanan yang berada di Maluku Utara dengan pusat pemerintahan di Halmahera Jailolo, yang diusulkan Sultan Sida Arif Malamo sebagai persekutuan Moti. Selain itu, wilayah Kesultanan Jailolo ialah salah satu tempat yang paling banyak menghasilkan cengkeh. Jailolo mulai berdiri pada abad ke-13 tetapi runtuh saat abad ke-17. Yang keempat adalah Kesultanan Bacan. Kerajaan yang dikenal sebagai Kesultanan Bacan berada di Maluku. Zainul Abidin adalah raja pertama yang beragama Islam ketika tahun 1521. Area kekuasaannya mencakup bagian Papua Barat meskipun berada di Maluku. Kerajaan Bacan mengawasi pimpinan suku di Raja Ampat, Waigeo, dan Misol. Hikayat mengatakan bahwa Said Husin ialah Raja Bacan ke-1 masa pemerintahannya selama 10 tahun sebelum meninggal saat tahun 1343. Peninggalan kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama adalah Masjid Tidore yang merupakan peninggalan dari kerajaan Tidore yang sampai saat ini masih berdiri. Yang kedua terdapat Masjid Tuo Jailolo. Masjid ini pernah direnovasi pada tahun 2006. Dan yang selanjutnya adalah Masjid Kesultanan Bacan.
Sekian penjelasan saya mengenai masuknya Kesultanan Islam di Maluku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.